Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis regresi dalam ramalan penjualan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu analisis regresi. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Nah, selain itu, analisis regresi juga dipakai untuk memahami variabel yang berhubungan dengan variabel terkait untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Secara umum, manfaat penggunaan analisis regresi untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodalan, pendugaan, atau peramalan. Nah, selanjutnya manfaat penerapan analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau peramalan. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa manfaat lainnya, yaitu yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Manfaat yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan manfaat yang ketiga yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, selanjutnya persamaan regresi dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas X dengan satu peubah tak bebas Y mempunyai persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Dalam pengertian fungsi persamaan garis Y sama dengan A ditambah BX, hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Nah, persamaan garis melalui dua buah titik dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada grafik yang telah disajikan. Nah, agar lebih memahami dari materi mengenai persamaan regresi tadi, di sini saya sajikan contoh untuk persamaan regresinya. Sebagai contoh, misalnya titik A 1,3 dan titik B 4,9. Maka persamaan garis linier yang dapat dibuat adalah rumusnya itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Maka kita kali silang, dapatlah Y kurang 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan X kurang 1 dikali 9 kurang 3. Dapatlah sama-sama dikali 3Y kurang 9 sama dengan 6X kurang 6. Variabel Y kita pindahkan ke sebelah kiri, maka 3Y sama dengan 3 ditambah 6X.
maka Y sama dengan 3 ditambah 6X per 3. Dapatlah Y-nya sama dengan 1 ditambah 2X. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis analisis regresi. Analisis regresi ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Terlebih dahulu kita pelajari analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Secara matematis, model analisis regresi linier sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah residual atau error, di mana Y sama dengan variabel dependen atau respons, A itu intercept atau konstanta, B itu koefisien regresi atau slope, dan E itu residual atau error. Nah, model regresi linier sederhana yang ideal itu harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut. Yang pertama yaitu eksogenitas yang lemah, yang kedua linearitas, yang ketiga variance error yang konstan, dan yang terakhir yaitu autokorelasi untuk data time series. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud di atas adalah pada semua variabel, terutama variabel terikat. Nah, model regresi linier berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan alpha ditambah beta 1x2 ditambah beta 2x2 ditambah beta n xn ditambah E, di mana Y sama dengan variabel terikat atau respons, X itu variabel bebas atau prediktor, alpha itu konstanta, beta itu slope atau koefisien estimate, dan E itu error. Asumsi klasik pada regresi linier berganda antara lain, yang pertama yaitu data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas residual, yang keempat non-outlier, yang kelima homoskedastisitas, yang keenam non-multikolinearitas, dan yang ketujuh non-autokorelasi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai analisis regresi dalam peramalan penjualan. Jika terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.